Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 7 Februari 2021, Minggu biasa ke-5. Kita awali permenungan kita pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Salam sukacita, salam sehat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Selalu mengenakan masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan hindari kerumunan. Saudaraku terkasih, ada sebuah lagu, syair lagu yang indah. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ini sebuah syair lagu yang bagi saya menjelaskan bahwa Tuhan itu Allah yang memulihkan, Allah yang bisa melakukan segala sesuatu. Mungkin ini gambaran yang pas untuk kisah Injil hari ini. Injil bercerita tentang Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Di sana ibu mertua Simon berbaring karena sakit demam. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Tidak hanya sampai di situ, menjelang malam tibalah banyak orang yang membawa kepada Yesus orang-orang sakit dan yang kerasukan setan. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Penyembuhan Yesus pada mertua Simon dan banyak orang yang sakit menunjukkan cinta dan kuasa Yesus yang menyelamatkan. Yesus hadir memberikan keselamatan, memberikan sukacita, memberikan harapan baru bagi mereka. Cinta dan kuasa penyembuhan Yesus telah menggerakkan hati ibu mertua Petrus untuk melayani Yesus dan para muridnya. Melayani mereka adalah ungkapan cinta dan syukur dia karena kesembuhan. Cinta Yesus telah membuat banyak orang yang bersukacita dan bergembira karena mereka dipulihkan, disembuhkan, dibebaskan dari kuasa setan. Saudaraku terkasih, dari pengalaman Injil kita diingatkan bahwa dalam segala kesulitan hidup kita, dalam persoalan hidup kita, dalam masalah hidup kita, dalam sakitnya kita, dalam setiap kehidupan kita apapun keadaannya, ada satu yang tidak boleh kita lupa, yakni datang dan berserah diri pada Tuhan. Kita perlu datang dan berserah diri kepada Yesus. Ibu mertua Petrus dan banyak orang yang sakit disembuhkan karena mereka datang kepada Yesus. Mereka diserahkan kepada Yesus. Mereka percaya pada Yesus. Mereka pasrah pada Yesus. Inilah pengalaman iman, bahwa mereka disembuhkan karena mereka percaya dan mengimani Kristus, sang sumber kehidupan. Kesembuhan terjadi, setan pun keluar karena kuasa Yesus. Saudara dan saudari yang terkasih, bagaimana dengan kita? Kisah Injil hari ini seharusnya menjadi sebuah kritikan keras pada kita yang mengakui diri sebagai murid Yesus, yang mengaku diri sebagai sahabat Yesus, yang mengaku diri sebagai orang-orang Katolik yang baik, yang bangga pada Yesus. Tapi dalam kenyataannya, dikala kita sakit dan menderita, dikala kita mengalami masalah, dikala kita mengalami persoalan hidup, beban hidup, bukan kepada Yesus kita datang, tapi kepada yang lain. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita butuh Yesus. Kita bukan butuh orang lain, tapi butuh Yesus. Karena kita kadang-kala membutuhkan orang lain, maka beriman kita kurang penuh. Kita masih ragu, masih cemas. Kita kurang pasrah kepada Yesus. Saudaraku terkasih, kita butuh Yesus. Saya ingat akan seorang dokter bercerita, bila dia melayani pasien, dia selalu berdoa seperti ini. Tuhan, hari ini saya mau melayani pasien yang akan datang kepada saya.
bantu aku Tuhan dan sembuhkan mereka. Dia selalu mengatakan yang menyembuhkan bukan dia, tapi Tuhan. Inilah tanda orang beriman, bahwa segala kemampuan, segala kepandaian itu hanya bisa disempurnakan oleh Tuhan. Bila Tuhan tidak terlibat, maka semua itu menjadi sia-sia. Maka saudaraku terkasih, satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah datang kepada Yesus. Di saat COVID seperti ini, saya selalu ingat pesan Bapak Uskup Agung Semarang. Pada Romo, jangan pernah berhenti. Kita perlu lebih tekun berdoa untuk mereka yang sakit. Untuk para Romo, untuk para bruder, para suster dan umat kita. Mengapa pesan ini menjadi penting? Karena mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku terkasih, kisah Injil hari ini seharusnya mengantar kita pada sebuah keyakinan bahwa kita butuh Tuhan Yesus yang menyembuhkan kita. Kita butuh Yesus yang akan menolong dan membantu kita. Karena itu datanglah kepada Yesus, jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Ia akan selalu terbuka hati untuk kita yang datang dan percaya kepadanya. Ingat saudaraku terkasih, jangan pernah lupa satu hal ini. Datang dan pergilah kepada Yesus. Dialah yang akan menyembuhkan dan memulihkan kehidupan kita. Dialah yang akan mengatasi semua persoalan-persoalan hidup kita. Amin. Salam Keluarga Kudus Nazaret. Dan semoga kita semua hari ini, keluarga kita, komunitas kita, dan pekerjaan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.